Kenapa harus 40? Contoh, ada satu riwayat yang menyebutkan siapa yang menjaga sholat berjamaahnya selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula atau ihram, maka akan dibebaskan dari dua masalah besar ya. Yang pertama, dibebaskan dari sifat kemunafikan. Yang kedua, dibebaskan dari neraka. Ya. Jadi salah satu ya ciri orang munafik mulai dari dulu, mereka itu nggak bisa sholat berjamaah di waktu gelap. Ya. Dulu belum ada lampu ya. Jadi orang munafik itu sholat juga, tapi sholat duhur sama asar. Kalau sudah gelap nggak bisa dia. Ya namanya orang munafik kan. Jadi manakala sholat gelap, mulai maghrib, isya, apalagi subuh, nggak ada mereka itu. Ya, jadi orang yang menjaga sholat berjamaahnya 40 hari, selama ya 40 hari itu menjaga takbiratul ihram, itu terbebas dari sifat kemunafikan dan terbebas dari neraka. Ya, hadis yang kedua, ya. Inilah mungkin ya yang dipakai saudara kita dari pergerakan jamaah tabligh misalnya, ada dalil huruf 40 hari ya. Salah satunya pakai hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, siapa yang bisa menjaga amalannya, menjaga amalan selama 40 hari, maka akan keluar ya hikmah dari hatinya langsung menembus ke lisannya. Nah, makanya dalam istilah tarekat itu atau ilmu tasawuf ada namanya riyada ya, latihan amalan itu 40 hari. Jadi kata Rasulullah, siapa yang menjaga amalannya selama 40 hari, maka dia akan memiliki ilmu hikmah ya, ilmu hikmah. Di mana hikmah ini langsung keluar dari hatinya. Makanya kita sering lihat ya, ada orang yang misalnya bicara atau ceramah itu langsung menembus ke hati. Nah, berarti orang ini pernah ya riyada atau latihan amalan selama 40 hari. Samalah dengan orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid selama 40 hari, bisa dibilang ini orang betul-betul terjaga amalannya ya. Karena sekalipun nggak pernah terlambat. Iya. Kita baca hadisnya tentang 40 hadis. Sebelumnya sudah ditulis buku oleh Imam Nawawi ya, Arba'in Nawawi ya. Sudah ada syarahnya juga ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati hatta yuaddiha ilaihim kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Ya. Siapa yang menghafal atau menjaga atau mengamalkan dari umatku 40 hadis, kemudian dia mengamalkannya, maka saya akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Ya. Siapa yang menghafal, mengamalkan, belajar ya, bisa 40 hadis. Pada garis besarnya pokoknya hadis apa aja? Pokoknya 40 hadis. Nah, kalau yang kita bahas ini khusus 40 hadis tentang keutamaan salawat. Ya. Maka akan diberikan syafaat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, man hafiza min ummati arba'ina hadisan fima yanfa'uhum fi amri dinihim ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Siapa yang menghafal atau belajar 40 hadis
hadis ini apa-apa yang bisa bermanfaat bagi urusan agamanya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama atau menjadi orang alim. Ya, ini bisa dibilang diskon Pak ya. Kita belajar 40 hari saja, kita dibangkitkan di hari kiamat bersama sebagai orang alim. Nah, orang alim ini Pak, itu nanti surganya kelompoknya bersama para nabi. Ya, luar biasa ya. Nah, kita belajar 40 hadis saja, kita akan dibangkitkan bersama para ulama. Para ulama bersama para nabi. Ya, jadi luar biasa ya. Simpel aja, 40 hadis saja. Bukan satu kitab ya. Nah, padahal hadis itu sampai ratusan ribu, ya, ratusan ribu hadis. Ada ulama yang hafal 5.000, misalnya Abu Hurairah, ya. Ada yang hafal 10.000. Imam Ahmad itu ratusan ribu. Ya, sekarang ya agak lucu ya. Katanya ahli hadis, tapi hadisnya satu, cuma satu Pak hadisnya. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya, satu hadisnya. Lucu. Katanya ahli hadis, tapi hadisnya cuma satu. Ya. Ya lucu ya. Jadi nggak usah lah kita ikuti yang begini-begini. Katanya kami paling sunnah, tapi hadisnya cuma satu. Itu aja itu. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu aja, beda aja hadisnya. Ayo. Hadis yang ketiga, mami muslimin yahfazu an ummati arba'ina hadisan yu'allimuhum biha amra dinihim illa ji'a bihi yaumal qiyamati faqila lahu isfa liman syi'ta. Subhanallah. Ya. Bermodalkan 40 hadis saja, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim menghafal ya, atau belajar mengamalkan 40 hadis, kemudian diajarkan 40 hadis itu, maka di hari kiamat nanti dikatakan kepada mereka, kamu bisa memberi syafaat kepada siapa saja yang kau inginkan. Subhanallah. Ya, kita tahu seorang penghafal Quran aja itu bisa memberikan 10 syafaat. Jadi bisa membebaskan 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka bagi penghafal Quran. Ya. Itu 30 juz itu Pak. Tapi hadis ini siapa yang menghafal 40 hadis saja, diamalkan, diajarkan, maka di hari kiamat dibebaskan, boleh memberikan syafaat kepada siapa saja. Ayo. Hadis yang terakhir tentang keutamaan 40 hadis. Man hafiza an ummati arba'ina hadisan ba'asahullahu yaumal qiyamati faqihan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syahidan. Ya. Siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis, maka akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai, bahkan bersama orang alim, dan saya, kata Rasulullah, akan menjadi saksi. Ya, jadi 4 hadis ini menjadi semangat bagi kita untuk kita belajar 40 hadis tentang salawat. Jadi ini unik Pak ya. Ini kitab ini 40 hadis tentang salawat. Kalau Arba'in Nawawi itu 40 hadis umum. Ya. Tapi ini karena ini adalah pesanan kitab ya. Jadi sampai sekarang saya selalu pesan kitab Pak. Jadi kekayaan saya adalah kitab ya. Saya nggak punya apa-apa ya masalah dunia, tapi saya punya cuma kitab. Jadi selalu saya pesan kitab. Bahkan saya target ya untuk kebutuhan perpustakaan kami itu, kami masih butuh kurang lebih 100-an ya. 100-an juta lah untuk beli buku.
baru agak lengkap ya. Itu belum lengkap Pak, belum. Lengkapnya itu bisa jadi sampai 1 M baru lengkap. Ya. Tapi cukuplah untuk 100 juta ya, sudah bisa lah. Karena posisi kami sekarang ini lagi menulis ya, saya lagi menafsir. Sisa 29 juz lagi, dan saya sudah istirahat ini kurang lebih sudah setengah tahun. Saya nggak menambah tulisan ya. Ya, karena banyak kegiatan dakwah ya. Ya. Kita masuk ke 40 hadis tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Untungnya diliput Pak ya. Jadi inilah pengganti ya. Bagusnya sih dicatat ya. Karena ini hadis penting. Tapi sudah ada penggantinya. Oh Bapak ini mencatat. Luar biasa ya. Kata ulama kita, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ibaratnya kalau nggak diikat, kabur dia Pak. Kabur artinya lupa. Ya. Kalau kita ada catatan, ya adalah tempat kita untuk mengingat ya. Untungnya kita gunakan juga teknologi ya, berupa media untuk menyiarkan agama. Ya, biar seimbang. Jangan cuma maksiat yang disiarkan ya. Agama juga harus disiarkan. Contoh kecil saja ya. Karena sesuatu hal yang sering disiarkan itu pasti akan masuk di benak kita, Pak. Ya. Saya tanya ya. Ini pertanyaan umum. Bapak-bapak, kalau orang bahas odol, langsung di benak kita apa? Popsoden. Iya. Ya zaman kita dulu kan. Orang bahas sakit kepala pasti Bodrex. Itu karena iklan Pak, diiklankan terus. Padahal banyak obat yang lain, tapi enggak diiklankan. Ya, itulah namanya syiar ya. Syiar itu bisa diartikan iklankan ya. Termasuk maulid, ini syiar, harus diiklankan, jangan dibid'ahkan ya. Itu dia masalahnya ya. Jadi kita iklankan ya, pengajian iklankan. Nah, adek saya tanya, pasti suka bola kan? Itu nomor 10 itu siapa yang pakai itu? Messi kan? Itu. Padahal banyak yang pakai. Nomor 7 Ronaldo kan? Ya, itu. Padahal banyak yang pakai. Tapi sering diiklankan, bahkan mereka memang bintang iklan ya. Bahkan penghasilan iklannya saja itu bisa melebihi gajinya. Gaji pesepak bola itu ada yang sampai 1 minggu 4 miliar. 1 minggu 4 miliar gajinya Pak pemain bola itu. Main tidak main. Ya. Lebih bagus lagi kalau pesepak bolanya hafiz Quran. Atau yang suka agama. Seperti Fredrik Canote, pemain Sevilla ya, Spanyol itu. Disumbangkan semua gajinya untuk membeli gereja, dijadikan masjid di Spanyol. Itu baru Pak, pemain bola. Ya, dikasih kesempatan untuk ya diberikan harta ya, luar biasa ya. Jadi maka benar kata Rasulullah, alangkah indahnya harta ini jika dikuasai oleh orang beriman. Enak Pak kalau orang beriman yang kaya, dermawan, oh gampang. Urusan agama gampang. Contoh ya, Pak Haji, ada masjid mau dibangun itu. Ya, butuh berapa semen? Ya, itu kan asik. Ada majelis taklim. Kita pengajian loh tiap hari Jumat. Oh gampang, saya kirim kue gitu. Kirim minuman, gampang. Gimana Ustaz? Enak kalau orang kaya kita baik, dermawan. Kalau pelit, Masya Allah, sudah dikasih ini masih belum juga. Ya Allah. Ya begitu ya. Jadi penting juga namanya media ya.
Jadi kita pakai ya media untuk disiarkan. Tapi ngomong-ngomong ya, yang nonton lewat media jauh lebih banyak daripada di sini. Ya pasti. Karena ini di seluruh dunia, Pak. Ya. Dan ratingnya saya lihat selalu meningkat ya. Alhamdulillah. Di Bina Islam itu memang jamaahnya makin hari makin banyak, Pak. Kayak acara maulidan kita. Kalau kita pengajian. Alhamdulillah ya. Jadi kebaikan disiarkan juga untuk mengimbangi kejahatan ini. Iya. Hadis pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zukirtu indahu fal yusalli alayya fa innahu man shalla alayya marra sallallahu alaihi asyara. Ya. Boleh langsung mencatat hadis pertama. Siapa yang disebutkan namaku, kata Rasulullah, kemudian dia bersalawat kepada saya sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau disebutkan nama Rasulullah, misalnya Muhammad, langsung kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Siapa yang bersalawat sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawatnya Allah kepada manusia itu berupa rahmat, ampunan, keberkahan. Ya. Ibaratnya sekali saja Allah memberkati kita, itu selesai. Apalagi 10 kali. Adek, sekali kita bersalawat, Allah bersalawat kepada kita berapa? 10 kali. Kalau 10 kali, Allah bersalawat berapa kali? 100 kali. Kalau 100 kali, berapa? 1000 kali. Kalau 1000 kali, berapa? Berapa? Coba ini. Kalau 1000 berapa? 10.000. 10.000 kah? Ya? 10.000 ya? Betul Ustaz? Atau terserah deh. Pokoknya ya nanti kita akan baca hadisnya ya, biar nggak lompat ya. Pokoknya kita bersalawat minimalnya 1000 Pak. Ya. Bu, bisa dicicil. Jadi amalan ini bisa dicicil. Maaf ibu-ibu yang suka nyicil ya, bisa dicicil Bu amalannya, bisa. Bisa ya. Jadi kalau 1000 tiap kali sholat wajib 200. Salawat pendek aja, misalnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina lebih bagus. Nah, nanti kita akan bahas juga tuh satu bab itu tentang sayyidina. Ya. At-tasyid namanya. Jadi adik-adik amalannya salawat ya. Salawat terus. Lagi naik sepeda salawat ya, lagi makan salawat ya, lagi belajar salawat, lagi main game salawat ya. Karena kalau lagi main game salawat ya, semoga bisa berhenti main game ya. Atau dikurangi ya, atau dikurangi, karena main game itu bahaya, radiasinya bisa merusak mata. Dan kalau sudah kecanduan game, bisa jadi gila. Satu tempat di Indonesia, banyak yang penuhi rumah sakit jiwa itu adalah anak kecil yang ketagihan main game. Seumuran kamu. Ya. Dikurangi ya, kalau bisa main gamenya itu sekali seminggu. Dan cuma 1 jam.
Jangan tiap hari 20 jam. Wah, gimana nih generasi kita, Pak? Kalau generasi kita sekarang, generasi main game. Ya. Harusnya generasi Al-Quran ya. Makanya kalau masuk pesantren, tanya dulu, Pak, pesantren ini anak-anak bisa megang HP enggak? Boleh? Oh, jangan masukkan. Kalau pesantrennya itu melarang santrinya untuk megang HP, berarti bagus. Jadi untuk telepon seperlunya dan lewat walinya atau gurunya. Gak bisa, Pak. Apalagi untuk menghafal Al-Quran gak bisa. Gak bisa seorang penghafal Quran, proses penghafal Quran sambil megang HP. Kalau selesai, ya boleh ya. Boleh. Tapi jangan sampai sholat pakai HP, jangan. Itu bidah itu, Pak. Justru ahli bidah yang lakukan itu. Masa sholat pakai HP sih? Iya. Saya waktu tinggal di Saudi ya, tahun 2008, 2009, memang saya lihat, waduh, lagi sholat, balas SMS. Waduh, saya bilang ini Al-Wahabiyun ini yang aneh. Makanya ya mereka itu membolehkan sholat pakai HP. Pegang. Kita kan pakai qiraah kan, boleh memang. Pakai Al-Quran boleh. Jadi dipajang ya. Misalnya yang gak hafal Alif Lam Mim Tanzil ya, boleh. Boleh. Iya. Tapi mungkin dalil mereka ya ikut kecanggihan. Ini kan di HP kan ada Al-Qurannya gitu. Jadi boleh aja gitu. Masalahnya kalau lagi sholat ada yang calling atau masuk WA kan pasti terganggu. Apalagi langsung muncul kan otomatis itu. Ya, itu kalau saya sih daripada pakai HP sholatnya mending sekalian pakai Al-Quran aja, dipajang, ditaruh di depan. Iya. Sama lah misalnya bulan Ramadan orang khataman boleh baca, boleh. Kalau gak hafal ya boleh. Daripada pakai HP. Nah, justru pakai HP itu ya justru itu bidah itu. Ya. Mereka anti bidah, justru mereka lakukan bidah, ya. Masalahnya mereka tahunya bidah itu cuma satu, bidah dolalah, padahal bidah itu terbagi-bagi, bahkan terbagi 5. Ya, itu masalahnya. Mereka cuma bisa membedakan orang, tapi sebenarnya mereka adalah pelaku. Kalau menurut pengertian mereka, memang beda Pak, pengertian kita 5 bidah. Bahkan dibagi 2, ada bidah yang baik, ada bidah yang dolalah. Bahkan kalau dibagi 5 itu banyak kita lakukan bidah. Contoh, kita makan banyak macamnya, itu bidah. Tapi bidah boleh. Rasulullah kalau makan cuma single, roti lauk, roti ikan, roti daging. Kalau nggak ada, roti cuka. Kita, Masya Allah, kalau makan ikannya aja macam-macam, ikan nila, ikan emas, ya. Ayamnya, dagingnya, cumi, gimana nggak kolesterol? Ya, yang dianjurkan Rasulullah single aja, ya. Nasi daging, nasi ayam, ya sudah. Kalau nggak ada, nasi sambal, ya sudah. Nasi garam, ya sudah. Ya, kita makan nasi sama sambal, tapi sambalnya dan kawan-kawan, ya ada ayamnya, ada ikannya. Ya Allah. Ya.
Begitu Pak ya. Jadi siapa yang bersalawat, siapa yang mendengarkan nama saya disebut kata Rasulullah, kemudian dia bersalawat sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Hadis yang kedua, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Rasulullah bersabda, orang bakhil yang sebenarnya itu, atau orang yang betul-betul bakhil itu adalah orang yang jika disebutkan namaku, kata Rasulullah, dia tidak bersalawat. Ternyata orang yang paling bakhil Pak adalah orang yang malas bersalawat. Iya. Pokoknya dengar nama Muhammad langsung salawat. Iya. Jadi orang bakhil itu adalah disebutkan nama Rasulullah, dia tidak bersalawat. Hadis ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragima anfun rajulun zukirtu indahu falam yusalli alayya wa ragima anfun rajulin dahala alaihi Ramadan summa insalakha anhu qabla ayyughfara lahu wa ragima anfu rajulin adraka abawahu indahul kibar falam yudhilahul jannah. Ya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini istilah orang Arab ya, ragima anfon. Ini dua kata. Kalau kita buka kamus, kalau disatukan itu menjadi, bisa diartikan apa ya? Celaka. Ya. Kalau dipisahkan kata-katanya kan dua kata kan, ragima, anfu, itu penghinaan sih sebenarnya. Ragima anfu itu apa? Dicucuk hidungnya. Wah, PCR lagi ini kenanya. Makanya ya saya telah bahas kemarin, itu dicucuk hidung itu Pak, itu penghinaan orang Yahudi terhadap kelompok lain. Kan bisa aja tanpa dicucuk hidung. Bahkan dicucuk hidung itu sebenarnya berlaku untuk hewan, bukan untuk manusia Pak. Coba ya, silahkan cari jawabannya itu. Bisa kita dites tanpa harus dicucuk hidungnya. Karena cucuk hidung ini penghinaan bagi manusia itu sendiri. Ya. Jadi kita makin sadar, ini betul-betul konspirasi nih Pak. Kita sudah dihina, dibatasi pekerjaan, sudah ditutup masjid, sudah disuntik, dicucuk lagi hidungnya. Ya Allah, kasihan ya. Nah, ini hadis ini ragimaan, celakalah orang yang disebutkan nama saya, dia tidak bersalawat. Kemudian celaka juga orang yang masuk bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia kembali terjatuh dalam lembah-lembah maksiat, padahal di bulan Ramadan sudah diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, ragima anfu, celakalah orang yang masih hidup kedua orang tuanya tapi tidak bisa berbakti dan tidak bisa masuk surga karena keduanya. Ya, jadi ada tiga hal di sini. Orang yang cilaka lah bahasanya ya.
Ya, bahasa kasarnya itu dicucuk hidungnya itu. Coba simbol dicucuk hidung itu kan biasanya kebo ya, kerbau itu, ya kerbau. Taruh sini terus ditarik, ya Allah. Jadi ibaratnya ini orang dicucuk hidungnya itu kayak kerbau itu dibawa kemana aja itu. Ya Allah, janganlah ya. Siapa yang sudah dicucuk hidungnya? Bu, siapa yang sudah dicucuk hidungnya? Ya Allah ya. Banyak istighfar kita ya, semoga Allah ya lindungi ya. Lindungi agamanya terutama ya. Jadi 3 hal kebinasaan: orang bersalawat, orang yang tidak bersalawat disebutkan Rasulullah, nama Rasulullah. Kemudian orang yang setelah bulan Ramadan dia kembali bermaksiat padahal sudah diampuni di bulan Ramadan. Kemudian orang yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dengan baktinya itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Hadis keempat, agak panjang, saya bacakan dulu matanya. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawajjaha nahwa masyrabatihi fadahala fastaqbalal qiblata faharra sajidan fa'atala sujuda hatta zanantu annallaha qad qabida nafsahu fiha fadanautu minhu farafarasahu qala man haza qultu Abdurrahman qala ma sya'nuka qultu ya Rasulullah sajadta sajdatan hasyitu an yakuna allaha qad qabida nafsaka fiha qala inna jibrila atani fabasyarani faqala innallaha ta'ala yaqulu man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallim alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi syukra. Hadisnya panjang, saya singkat aja. Dari Abdurrahman bin Auf, satu ketika Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah tiba-tiba sujud, dan sujudnya lama sekali. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf, jangan-jangan Rasulullah meninggal ini, kok lama sekali sujudnya. Maka beliau mendekati, akhirnya bertanya. Rasulullah melihat ada yang mendekati, langsung bertanya, siapa kamu? Saya Abdurrahman, wahai Rasulullah. Ada apa? Saya lihat engkau sujudnya lama sekali, sampai-sampai saya khawatir jangan-jangan engkau meninggal. Apa kata Rasulullah? Tadi ya, kenapa saya sujud lama? Tadi barusan Jibril datang kepada saya dan menyampaikan firman Allah yang berbunyi, siapa yang bersalawat kepada engkau wahai Muhammad, maka saya akan bersalawat kepadanya. Dan siapa yang memberikan salam kepada engkau wahai Muhammad, saya pun juga akan menjawab salamnya. Karena itu saya sujud lama karena bersyukur. Nah, jadi ketika Rasulullah diberikan hadiah berupa balasan orang yang bersalawat, Rasulullah langsung sujud lama sekali. Sampai-sampai dikira oleh sahabat Rasulullah itu jangan-jangan meninggal dunia. Nah, ya. Waktu sampai? Ya, 10 menit. Bolehlah satu hadis lagi ya, atau 2 hadis. Singkat-singkat kok. Hadis yang kelima. An Abdillah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma qala man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina marra. Nah, ini hadis yang baru kita dengar ya. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah beserta para malaikatnya bersalawat kepadanya sab'ina marrah. Adek, tahu nggak artinya sab'ina? Sabah. Tahu nggak? Nomornya Ronaldo berapa? Ya?
7 ya, ditambah 0 berapa? 70. Ya, subhanallah. Nah, di hadis ini siapa yang bersalawat sekali, maka Allah beserta malaikatnya bersalawat kepadanya 70 kali. Ya, itu hadis yang kelima ya. Hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyaran. Siapa yang bersalawat kepada saya sebanyak sekali, satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, ini sering kita dengar ya. Ya. Masih bisa satu ya. Pas angka witir. Hadis ke-7. Ya, jadi pertemuan kita hari ini kita bahas 7 hadis. Ya, hafal enggak yang 7 hadis tadi? Ya, minggu depan diulang ya. Ya. An Abdillah bin Abi Talha an Nabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa zata yaumin wal busyra fi wajhihi faqulna inna lanara al busyra fi wajhika faqala innahu atani al malaku faqala ya Muhammadu inna rabbaka yaqulu amma yurdika annahu la yusalli alaika ahadan illa sallaitu alaihi asyaran wa la yusallimu alaika ahadun illa sallamtu alaihi asyara. Ya. Dari Abi Talha, suatu ketika kami melihat wajah Rasulullah berseri-seri, gembira. Ya. Kemudian kami bertanya, ada apa wahai Rasulullah sehingga engkau sangat gembira? Apa jawab Rasulullah? Barusan malaikat Jibril datang kepada saya. Kemudian berkata, siapa yang bersalawat kepada saya sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan siapa yang memberikan salam kepada saya sebanyak 1 kali, maka Allah akan memberikan salam kepadanya, menjawab salamnya sebanyak 10 kali. Siapa yang sudah melihat raudah? Bu, sudah pernah enggak ke raudah, kuburan Rasulullah? Padat ya, selalu penuh ya. Sampai salam kita Pak. Kalau enggak sampai merapat, dari jauh aja kita kasih kode. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai. Jangankan di sana, di sini aja sampai. Dimanapun pasti sampai. Ya. Bahkan nanti di hadis-hadis terakhir itu berbunyi, jika ada yang bersalawat, maka Allah mengembalikan roh saya, menghidupkan saya untuk khusus menjawab salawatnya. Ya, di hadis-hadis terakhir ya. Saya kira demikian ya. Semoga 7 hadis tentang keutamaan salawat ini membawa keberkahan dan bisa kita amalkan ya. Ibu ya. Mulai hari ini salawat kita minimal 1000. Ibu ya. Boleh dicicil. Ada juga ya. Ada 100 aja dulu. Ya. Terserah mau dihitung pakai apa, terserah. Mau dihitung pakai HP, mau dihitung pakai